masuk pintu mana? Manapun. Lewat pintu manapun, asal jangan lewat jendela. Yang pertama adalah salat. Nih kita sedang menggodok nih, udah 1 bulan kita mempelajari ilmu tentang sholat. Ibu, saya sih pengennya ibu jangan ada yang absen, karena belum tentu saya ulang-ulang, karena banyak pelajaran lain yang kita masih butuh kita pelajari. Nih minggu besok hadir semua nih. Mata saya udah melotot, gede banget mata saya nih. Apalagi kalau pakai kacamata, tadi yang di luar nggak tahu saya pakai kacamata. Saya pakai. Cakep Bu, cakep. Tuh kan ibu pada senyum, Pak Ustadz pada senyum. Alhamdulillah. Saya pakai kacamata pada senyum. Nggak tahu senyumnya senyum apa tahu. Senyum bahagia, insya Allah. Ya Bu ya. Ayo mulai minggu besok semangat. Setuju? Kita mempelajari tentang ilmu kita bacaan katanya pengen masuk surga, ngomong begede, pengen masuk surga, pengen duluan belakangan duluan, mau duluan. Alhamdulillah. Kita kalau doa mah cakep banget, apa berepet-pepet. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan gitu doanya ya, cakep banget ya. Itu di situ ada bahasa akhirat. Ya kan, wa fil akhirati, kayak udah tahu aja akhirat. Emang udah tahu? Udah tahu belum? Pengen tahu? Woi, pengen tahu nggak? Ntar aja jawabannya berancu ya. Kita mah doa fil akhirati kayak tahu aja. Ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kita namanya juga doa. Doa itu doa yang bagus. Orang bilang namanya doa sapu. Ada sapu jagat. Ada juga sapu injuk, sapu lidi, sapu apa lagi? Ya Bu. Jadi syaratnya kalau seorang wanita sholat yang pertama sholat, tapi sholat tahu ini bulan ini sedang menggodok nih di majelis taklim saya di mana banyak Bu, maaf majelis taklim kita ini banyak. Habis ini saya kepesing bilang saya ini orang jalanan ya Bu, musim hujan kehujanan, musim panas lagi, musim panas kepanasan, musim hujan kehujanan, musim angin keanginan, terok-tok tahu aja jereng. Kali-kali ngidung ya Bu, biar nggak bosen ya. Sebab harus ada variasi, hidup ini harus ada variasi. Kalau Ibu tinggal di satu titik, ada yang namanya jemu, dan kita semua dikasih sehat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita kasih panjang umur, tapi panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada alasan lagi Ibu nggak ngaji karena corona, jangan. Sebab kita punya Allah. Ya Pak ya, yang menciptakan corona adalah Allah, yang menciptakan langit adalah Allah, yang menciptakan bumi adalah Allah. Semuanya milik Allah, semuanya kekuasaan Allah. Minta kepada Allah Subhanahu. Tapi jaga-jaga juga, jaga-jaga kita pakai masker ya Bu, jaga-jaga kebersihan ya Bu ya. Jangan mentang-mentang kita hakul yakin kepada Allah, tapi kita doa harus ada syariatnya ya. Syariatnya kebersihan dijaga, kita pakai masker dan lain-lainnya. Jaga jarak juga. Kalau yang namanya masjid Bu, umpamanya nih masjid isinya 200, emang ada 100 orang? Kan nggak ada, 50 juga nggak ada, paling 30. Itu jaga jarak kita kan bisa. Ya Bu ya. Insya balik tadi yang siap perempuan masuk surga. Amin. Salat, ingetin, salat kita pelajari ilmu tentang salat. Tiap minggu kita sedang belajar di majelis taklim. Jangan absen, saya minta.
Ini kan calon kita ini calon masuk surga. Sholatnya beresin dari mulai hal bacaan dan sebagainya. Ya Bu, setuju? Kita angka absen. Setuju? Insya Allah ngaji apa? Ngaji sholat, ngaji untuk ibadah. Kita semua pengen masuk surganya Allah Subhanahu. Jangan main-main dengan sholat. Dia punya perintah Allah yang tidak bisa ditawar. Itu pun sholat yang seperti apa? Allazina hum an sholatihim. Jangan sampai sholat kita sahur. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Maka timba ilmunya, pelajari bacaan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Dan lagi kalau kita mau kumpul bareng di majelis taklim, kenal satu sama lain kayak begini nih Bu. Bu. Kita kalau nggak mau kumpul bareng sesama manusia, namanya sombong. Hidup ini hidup kita ini butuh orang lain. Ya Pak ya? Emang ibu mau hajatan nggak butuh orang? Walaupun ibu mau tangkep bu, nggak ada yang datang, mata ibu nangis. Nih kalau saya nya gini kecil ya. Pinter aja ibu-ibu ya. Ya Bu. Bu. Walaupun mau tangkap bu, ibu nggak punya teman, nggak suka silaturahmi, nggak suka kenal sama orang, nggak ada yang datang, nangis. Kita punya mata keluar air mata, mana yang datang? Makanya mesti mau kumpul bareng seperti ini. Bukan saja kita mengaji, tapi kita juga silaturahmi. Kata saya, orang nggak mau kumpul-kumpul. Emang kita siapa? Orang kita innalillahi jadi gotong orang. Emang mau jalan sendiri? Hah? Saya mah nggak kenal orang juga, biarin, duit banyak, apa-apa punya, ya kan? Emang ibu punya duit banyak, apa-apa punya, begitu innalillahi jalan sendiri. Kali aja kucuk, saya jalan sendiri ke kuburan, ntar orang pada kabur semua. Itu pocong apa uang? Ya kan? Jangan-jangan ocong. Kaburlah kita. Makanya hidup ini butuh orang lain. Hidup ini butuh bergaul. Satu sama lain kita ini saling membutuhkan. Ya Bu? Nih, ada tukang jahit, ada tukang masak, ada tukang warung. Nah, itu kita dalam kesatuan saling membutuhkan. Nggak bisa hidup sendiri. Sombong namanya. Ya Bu, kita kumpul bareng, apalagi kumpulnya di majelis taklim. Bukan saja kita kumpul, tapi juga kita ibadah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Bu, yang lalu, pelajaran yang lalu saya sudah bilang, di antaranya bala yang akan turun, Allah menguji kita jauh dari majelis taklim, dari ulama dan ahli fikih. Itu udah saya sampaikan kapan tuh? Bulan yang lalu kali ya, waktu Maulidan ya. Tapi tetap aja majelis taklim bolong. Mungkin ya ibu lagi main, mungkin ibu lagi ke Tanah Abang, mungkin ibu lagi ngeborong, mungkin ibu lagi nggak tahu lah. Ya Bu, ayo jahitan. Mau lagi nyuci, ini sering saya omelin, kemana kemarin nggak ngaji nyuci? Eta saminggu 7 poe, saminggu poe waktu nyuci eta ulah waktu ngaji, sering diomelin sama saya. Enggak. Waktu itu seminggu 7 hari, waktu ngaji waktu nyuci sering saya omelin. Emang gak sayang dengan pahala Allah berikan kepada yang ngaji? Sekarang mah alhamdulillah kalau meriang baru nggak ngaji, tapi bukan alasan nyuci. Kalau alasan nyuci saya semprot. Ya Bu, saya sekarang mas alasannya meriang. Kalau alasannya meriang sih saya paling kita doain aja lah gitu kan. Tapi kalau alasannya nyuci saya ngomel, saya semprot. Beneran Bu, bodo amat Bu Medni, saya bilang gitu. Kenapa saya sedemikian rupa maunya Bu Med, kasihan udah tua. Emang tua mau kemana Bu? Kalau bukan sekarang kita. Iya, maksudnya kalau udah tua mah nggak bakalan muda lagi. Ya kan? Kasihan Ibu, kita sedang mengumpulkan nih bekal untuk akhirat.
Bagaimana supaya nanti ketika kita pulang nih bekalnya nih udah banyak berjibun-jibun, bererot-erot pahala yang kita bawa. Itu maksudnya, makanya saya agak kejam yang udah tua-tua. Yang muda kejam apa enggak? Emang yang namanya meninggal yang tua aja. Yang muda juga kadang-kadang, Bu, kemarin ada usia 45 tahun, Bu, meninggal. Jadi yang jangan mentang-mentang yang muda-muda petang-petang tidak seperti itu. Ibarat buah kelapa kadang-kadang yang jatuh yang muda. Ya, Bu. Jadi kita yang muda, yang tua memang harus menyiapkan diri. Menyiapkan diri untuk apa? Untuk pulang hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi kepada pelajaran inti pada kesempatan kali ini, perempuan ahli surga. Ya, Bu. Nanti pulang bawa bekal buat kita, buat saya. Oh, tadi belajar apa? Belajar tentang al-mar'ah, perempuan, imra'atun, perempuan, mar'atan, imra'ah jamak dari mar'ah. Perempuan-perempuan yang ahli surga. Salat, alhamdulillah. Udah cakep salatnya, alhamdulillah. Karena kita belajar, alhamdulillah. Ustazah saya udah belajar tapi nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Ada ibu sepuh, ya, Bu, yang curhat kepada saya karena zaman dulunya dia di lingkungan orang-orang Kristen. Dia bilang nggak pernah ketemu yang namanya baca Al-Quran, yang ada haleluya aja. Saya bilang iya, sekarang dulu haleluya, sekarang halalibu. Iya, dia yang dia dengar hanya haleluya, haleluya karena dia lingkungan orang Kristen katanya. Iya, jadi zaman dulu dia haleluya, sekarang halaliwu. Halaliwu kenapa? Nggak bisa baca, nggak bisa, ya, Bu. Jadi belajar cuma ikut duduk, ikut dengerin. Nggak masalah, silahkan. Ibu yang maaf di sini ada yang kurang bisa baca atau bagaimana, datang aja, pahala besar si Allah Subhanahu. Jangan minder karena nggak bisa, jangan minder karena nggak lancar dan sebagainya. Duduk aja, datangnya aja sudah pahala luar biasa. Salat yang pertama, calon ahli surga, cakapin salatnya, ilmunya timba. Yang kedua puasa, yang masih punya utang ayo cepet bayarin. Katanya pengen masuk surga, puasanya belum juga diganti. Apalagi kalau kita introspeksi dari zaman kita masih muda, zaman akil balik. Berapa banyak sholat kita, berapa banyak puasa kita yang kita tinggalin, ya, Bu. Coba kalau kita nengok-nengok ke sana-sana, bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan puasa kita. Makanya rajin juga kita kodoin yang namanya puasa. Insya Allah kita calon ahli surga. Perempuan yang calon ahli, siap masuk pintu mana Allah berikan, kan gitu ya. Dua ya. Yang ketiganya apa tadi? Saya ulang-ulang nih, karena yang dari luar tadi belum nggak kedengeran. Yang ketiganya apa? Wahafazat farjaha, pintar memelihara kehormatan diri. Belum juga pulang udah lupa. Perempuan yang seperti apa? Jaga kehormatan diri kita sebagai seorang wanita. Nih, Bu, cerita boleh, Bu? Kan saya mah keseringan naik angkot jadi tahu. Di dalam angkot ada nenek sepuh nggak pakai jilbab, pakai kondean, pakai baju you can see. Yang sebelahnya pakai jilbab rapi. Kebetulan yang banyak yang naik laki-laki yang masih muda-muda. Ngomongnya, Bu, nggak beres. Ngomongnya gini, Bu, eta nenek-nenek lupa kuburan. Ngomongnya kayak gitu, Bu. Nenek-nenek lupa kuburan katanya. Ya udah sepuh, pakainya kondean di sini, pakai baju juga you can see gitu ya, Bu. Ya istilahnya dia tidak bisa menghargai dirinya sebagai seorang wanita bagaimana seharusnya dia berpakaian. Itu laki-laki aja menilainya kayak gitu. Itu si nenek lupa kuburan katanya. Udah tua nggak tahu diri. Atur mana kayak ono pakai jilbab tuh. Ya kan? Kira-kira kita berharga apa tidak? Tidak kan? Hargailah diri kita sebagai seorang perempuan. Nah, sekarang ibarat makanan. Ibu bikin comro,
ibu bikinnya sama, yang satu dijual digeletakin begitu saja, yang satu dijual dengan rapi pakai bungkusan, ditaruh di etalase di mall yang mewah. Kira-kira harganya beda lah. Yang di angin-angin banyak laler, banyak yang nyomot-nyomot kayak gitu, ya kan? Tapi kalau di etalase padahal sama-sama sama-sama comro, tapi dia beda level, beda kelas dan beda harga. Itulah kita mesti pinter menjaga apa namanya? Kehormatan sebagai seorang perempuan. Paham ya Bu? Nih kalau kita bisa menjaga seorang wanita solehah, insya ciri-cirinya siap kita masuk surga lewat pintu mana. Ini yang kita pengen. Apa artinya kehidupan kita selama ini Bu? Kita mewah, megah. Bu, kalau keluar tinggal eng-eng mobil udah ada. Punya mobil punya? Banyak ya? Alhamdulillah. Banyak, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah, punya orang. Apalagi saya mah ganti-ganti mulu loh Bu. Kadang-kadang merah saya, kadang-kadang hijau. Ya Bu. Supirnya baik lagi kasih 3.000 aja mau. Ya Bu ya. Hidup segala-galanya punya. Masya Allah, kontrakan dari ujung ke ujung punya ibu semua. Punya Bu? Punya Bu? Alhamdulillah. Itu duit sampai karungan. Punya Bu? Punya duit karungan Bu? Alhamdulillah. Karungnya doang katanya Bu, biarin aja ya. Begitu Bu, belum lagi emas pada batangan Bu. Punya Bu? Mas batangan Bu? Alhamdulillah. Mas Karyo, Mas Sugimin. Ya Bu ya. Semua kita miliki, tapi kita tidak masuk surga. Nauzubillah min. Kita selamat dunia, selamat akhirat. Kita memang mengejar dunia segala-galanya punya, tapi ujung-ujungnya tidak masuk surga. Nauzubillah min. Kita pengennya masuk surga ya. Yuk kita bareng-bareng yuk. Yuk bareng-bareng yuk. Yuk bareng-bareng yuk. Mau duluan belakangan. Tadi makan kencang yuk aja. Yuk aja. Giliran ditanya belakangan duluan, menang baik. Nu ngajawab eta kamarana eta tengah jawab. Ya Bu ya. Bu. Udah berapa tuh Bu? 3. Yang terakhir tadi apa? Wa ato'at zaujaha. Nih, istri yang taat sama suami siap masuk surga. Jangan lagi pulang dari sini suruh bikin kopi lalu bilang bikin sendiri. Ayah. Mana orangnya? Tuh mata saya sebelah tuh. Mana orangnya? Jangan ya. Baru dibikinin kopi, minta dibikinin kopi aja udah ngomongnya beretet-tetet. Ya kalau bikin sendiri mah kan Nabi Muhammad juga pernah dia menjahit bajunya sendiri, nggak masalah. Kalau memang dia pengen bikin sendiri, sebab Nabi Muhammad juga pernah bikin ngejahit bajunya sendiri. Maksudnya itu kancing yang copot dia jahit. Ya, kalau dia pengen sendiri, ini mah diminta. Jangankan minta kopi, minta itu juga mesti dikasih. Minta apaan? Apa Bu? Saya menghafal minta apa Bu? Ya Bu ya. Coba-coba ibu menolak dari dikutuk oleh malaikat dari malam sampai pagi. Ibu nolak. Nah ibu mah banyakan gini, capek nggak ganggu dulu. Ya Bu. Kakara kayak gus mandi dui. Ayat nuk itu. Kabehan nak itunya. Ya Allah ya Rabbi. Jangan ya. Ini nih jamaahnya Bu Kokom ada yang curhat ke saya, Ustazah, orang boga pemajikan ngaji tapi nak itu baik ahlakna goreng.
kunaon ahlakna eta lamun dititah ngabantah bae ulahnya ulang ngisinkeun ieu tah ngisinkeun ieu tah lamun menta main bere bae geus tengah peuting ke tiburang ke subuh ke bere bae nya insya bere bae bila perlu sebelum minta udah sedia gitu. Ibu bilangnya apa? Ayang beb ya? Udah siap ayang beb? Gitu sebelum diminta udah siap. Siapkan diri. Ya Bu? Bu, calon ahli surga taat kepada suami. Tadi saya cerita ibu saya, bukan saya takabur menginfokan ibu saya, bukan, tapi suri toladan boleh diambil orang tua zaman dulu. Ya Bu, sebelum datang dia sudah menanti kedatangannya, udah dandan medok pakai bedak keong, pakai bibir merahnya dari sepah, tahu sepah, daun sirih, udah merah makan daun sirih, nggak pernah pakai kayak kita, udah medok, udah nyirih ya Bu, udah duduk sambil salawatan. Tadi saya bersenandung dangdut, ya Bu, karena ibu-ibu mah zaman sekarang udah ada dangdut, zaman dulu mah salawat. Tuh wanita salehah seperti itu. Apa yang dipersiapkan? Belum minumannya, belum makanannya, belum handuknya. Buat apa itu handuk? Ngelap keringat dari ujung rambut ke ujung kaki. Saya udah gede ngelihat emak ngelapin bapak kabur. Alu. Namanya juga udah gede ya kan? Tapi itu bisa jadi contoh untuk anak-anaknya. Ya Bu, coba kalau ibu nanti pulang praktekan ya. Woi, praktekin. Siap-siap beli handuk yang bagus. Mak, buat apa mak handuk? Tahu saja juga buat ngelapin kesam bapak. Belum begitu dilapin, kesamnya ngelihatnya mah kantongnya aja. Duitan apa tuh? Sekalinya mau ngelapin, matanya nengoknya ke kantong. Kantongnya duitan apa tuh? Jangan ya Bu. Itulah wanita sore teladan. Nggak masalah Ibu. Nggak. Ada apa tuh Ben? Intinya menanamkan cinta dan kasih. Yang di rumah bagaimana, nggak masalah. Papa kok ada keringatnya, saya lapin ya Pak, kan gitu. Tambah-tambah nanti cinta kasih sebab kalau udah tua mah itu yang namanya cinta udah hilang, tinggal sayangnya. Kemana eta aki-aki besing gering, besing asup angin, candahar budak, gitu kan? Ngerti nggak bahasa saya? Orang Jawa mah tuh kagak ngerti aki-aki. Kan sakinah mawadah warahmah. Mawadah kan cinta, ujungnya kan rahmah. Tinggal cinta kasih sayang. Eta aki-aki mana geus ompong, mana geringan bae, ka mana budak ngayabna, mana candahar besing asup angin, kan kasih sayang. Ibu juga walaupun di rumah aja dilapin begitu sama Ibu. Ya kan suami saya mah di rumah aja nggak apa-apa, namanya kan kasih sayang. Bapak udah tua, dilihatin rambutnya, dulu mah bapak gagah, kuari mah ompong. Dia lapin kayak gitu, boleh silakan. Nggak ada 100 kata Bumben, tapi bisa aja ada di sana ya, kita nggak tahu. Di sini juga ada ya. Insya Allah tanamkan cinta kasih sayang. Insya Allah suami kita pun tambah baik karena merasa disayang oleh istrinya. Terus apalagi yang dipersiapkan tadi? Air hangat. Ya Bu, siapa tahu dia dari kejauhan, angin-anginan ya Bu, pengennya mandi yang anget
anget-anget, disiramin, diusapin, disabunin. Pernah begitu? Jujur amat sih nih ibu-ibu. Pernah begitu? Enggak, ya Allah, kompak lagi enggaknya. Saya tanya lagi, ayo saya tanya lagi, pernah begitu? Ya Allah, kasihan dulu. Berarti hanya orang-orang tua dulu ya, orang tua dulu mah pakai banget orang tua dulu mah ya. Begitu sopan santunnya. Kalau Bu nyiapin makanan aja itu komplit. Yang namanya kobokan segala macam ada. Ya Bu, serbet, kobokan, begitu sopan santunnya, masya Allah. Ya Bu ya. Coba kalau yang sekarang Bu, tisu ngambil sendiri, cokot serangan, tak ada tangannya, ada kakinya, ada hidungnya. Ya Bu. Terus apa lagi yang disiapkan? Kipas, haredang, ya Bu, siapa tahu haredang, ya kan? Zaman sekarang masa bodoh amat, mau haredang ke mau enggak? Zaman dulu kipas tukang sate lagi kiplik, haredang, ya kan? Tapi sekarang sih udah canggih, nggak pakai kipasan lagi, udah ada kipas angin, udah ada AC. Alhamdulillahirobbil. Zaman dulu kita pakai lampu aja, lampu templok, begitu bangun tidur hidung pada hitam semua. Zaman dulu ibu saya kalau subuh itu ngaji belum bangun dari tempat duduk kalau belum matahari terbit. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada enggak? Jadi sekarang ini yang selingkungan ada enggak? Enggak ada ya. Berarti yang orang begitu 1001 ya. Habis sembahyang subuh padahal lampunya lampu templok itu hatam hampir ratusan kali. Zaman sekarang mah lampunya tinggal nyala. Malasnya nauzubillah min. Ya kan zaman dulu pada repot. Nyalain lampu mesti pakai minyak, itu sumbunya mesti ditarik-tarikin dan sebagainya. Tapi begitu semangatnya di dalam ibadah, giliran kita tinggal enak, tinggal langsung nyala, tinggal duduk manis. Tapi jarang orangnya. Ya Bu, sembahyang duha, Ibu sembahyang duha. Saya juga nggak bisa ngikutin jujur aja, tapi mudah-mudahan ya Bu ya, kita semua, saya nggak bisa, ibu-ibu bisa sembahyang dua padahal namanya ibu-ibu dapur, nggak punya pembantu, segala dapur itu mesti dikerjain sendiri. Begitu dia masak, dia taruhin dulu tuh sayuran udah dikupasin ya Bu, nasi udah diarihin. Nah, ngapain sembahyang duha dulu dia tinggalin, dia tutup semua. Begitu habis sembahyang dua langsung balik lagi ke dapur. Adakah kita seperti itu? Boro-boro kita mah selesaiin dulu. Dia bilang nanti kan makannya anget-anget kan enak katanya gitu. Makanya dia tunda, sia-siangin dulu sayurannya. Itu di ari-ari, zaman dulu mah kita masak di dari ari jadi nasinya kan enak ya. Sekarang mana sih nggak tahu lah kayak begitu modelnya, kita makan aja lah daripada bingung-bingung nyari bakul-bakul sama dulang-dulang. Tahu dulang? Zaman dulu mah kita pakai dulang-dulang ya. Tapi nasinya lebih enak pakai ya. Terus pakai bambu ya. Kita mah mau zaman dulu masih pakai apa tuh Bu? Kompor apa namanya? Kompor dia pakai kayu. Hau, saya juga waktu kecil kerjanya di hau mulu Bu. Tapi walaupun dia hau ke bulan tapi tetap cakep aja sih. Alhamdulillah. Coba sekarang mah udah enggak. Itu kita tiup-tiup, kita bakar, udah begitu tiup pakai song-song, kesini semua. Ya Bu ya, debu-debu. Itulah contoh suri teladan ibu-ibu zaman baheula. Begitu mentaati suami-suaminya. Oh ternyata suri teladan buat kita. Taat kepada suami adalah calon ahli surga. Insya kita sudah belajar hari ini. Yuk kita berubah. Namanya kalau kita berubah, ketika kita mendapatkan suatu ilmu, ilmunya bermanfaat. Insya pulang nyampe rumah suaminya kan belum makan ya.
Ya apa ya? Siapin apa tidak? Siap. Ada cerita ustazah eta pamajikan orang ngaji unggal poe. Tapi eta cai minum aja nggak ada, jangan ya Bu. Ibu sebelum pergi udah ada air. Ibu sebelum pergi nasi makanan sudah siap. Jangan ibu ngaji di rumahnya acak-acakan, berantakan. Suami mau makan, anak mau makan tidak ada. Jangan ya. Kita bisa mengatur manajemen pertapuran. Bagaimana caranya supaya ini lancar, ini sukses, ini beres, ini beres. Pulang, ayo kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari. Namanya ilmu yang bermanfaat. Sebab yang mengantarkan kita nanti ke sana ada 3 hal. Yang pertama sedekah, yang kedua ilmu. Nah, kalau kita bicara ilmu yang bermanfaat, ilmu yang seperti apa? Ketika kita punya ilmu, kita amalkan. Sekarang kita walaupun sedikit apa yang saya sampaikan, kita amalkan. Yang pertama sholat yang benar, pelajari ilmunya, bacaannya pahami. Yuk kita godok no di majlis-majlis talim. Jadi mulai minggu besok nih hadir semua ya. Hadir semua ya. Kok kurang kenceng? Hadir semua ya. Insya Allah. 7 besok dicariin mas saya. Nih kelihatan nih 1, 2, 3 kelihatan. Tuh kelihatan. Tuh mata saya sebelahnya tutup. No kelihatan no. Ya minggu besok mah kan hari minggu kan libur, nggak ada alasan. Saya mengasuh Incu kan hari minggu bapak emaknya ada, nggak ada alasan lagi. Minggu itu libur ya Bu, yang kerja libur bisa ibu hadir di majlis. Jangan alasan terus. Kapan kita mau kumpul bareng di majlis talim? Amalkan apa yang kita pelajari, insya jadilah kita punya bekal namanya ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya Robbal.